Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Film yang akan gua bahas kali ini berjudul Silent Night yang dirilis pada 30 November tahun 2012. Silent Night adalah film slasher Amerika yang diremake dari film aslinya yang dirilis pada tahun 1984. Di mana film ini sempat ditarik dari peredarannya dikarenakan film ini bisa membuat pandangan negatif terhadap Santa Claus yang berkarakter sebagai pembunuh dingin. Lalu seperti apa kisahnya? Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Silent Night dibuka dengan sebuah cuplikan pria misterius yang sedang mencukur bulu-bulu halus di area wajahnya. Di samping itu, terdapat seorang wanita dengan keadaan tangan dan kakinya diikat, serta mulutnya disumpal lakban sambil terus berteriak histeris. Tidak lupa, wanita itu juga berusaha untuk melepaskan diri, yang dimana hal itu dihiraukan oleh si pria misterius yang tetap fokus bersiap-siap akan merubah dirinya dengan kostum Santa Claus. Dan usut punya usut, Santa Claus ini mempunyai tahanan lain di ruang bawah tanah, yang dimana tahanan itu adalah seorang pria yang akan menjadi target korban selanjutnya. Pria itu dihabisi menggunakan kursi listrik yang dipasang dengan indah menggunakan pernak-pernik lampu Natal. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan pemandangan surga dunia di mana seorang wanita bernama Aubrey Bradymore baru saja terbangun dari tidur cantiknya dikarenakan mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Sheriff Cooper yang memerintahkan kepada Aubrey untuk segera datang pada jam 3 sore dikarenakan Deputi Jordan menghilang dalam masa tugasnya atau disebut dengan MIA, yaitu Missing in Action. Oleh karena itu, mau tidak mau, Aubrey pun segera bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Padahal hari itu bertepatan dengan malam perayaan Natal. Tidak lama kemudian terdengar suara ayahnya Aubrey yang baru saja tiba di rumah, di mana Aubrey langsung bergegas menemui sang ayah. Kehangatan antara ayah dan putrinya itu bisa dilihat dari interaksi mereka berdua, yang dimana sang ayah adalah seorang yang humoris dan selalu mendukung penuh terhadap profesi putrinya itu. Ayahnya mengerti betul akan tugas dan tanggung jawab Aubrey terhadap pekerjaannya. Aubrey sendiri tidak lupa untuk meminta maaf karena mereka tidak bisa merayakan malam Natal bersama. Sementara itu, ibunya sibuk menyiapkan hidangan untuk makan malam di perayaan Natal. Setelah itu, Aubrey pun berpamitan dengan kedua orang tuanya dan berjalan menuju tempat tugasnya. Di tengah perjalanan, Aubrey tidak sengaja melewati kediaman wali kota yang tengah merias pohon Natal. Tidak lama, datanglah putrinya wali kota yang bernama Tiffany. Barang sejenak, Aubrey tidak sengaja harus menyaksikan pertengkaran antara ayah dan anak itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, Aubrey menyempatkan diri untuk berhenti sejenak di sebuah gereja yang sangat sepi. Pada saat dirinya fokus merenung, tiba-tiba datanglah pendeta Medley yang menepuk pundaknya Aubrey. Aubrey merasa tidak nyaman dikarenakan pendeta Medley sangatlah genit. Oleh karena itu, dengan cepat Aubrey pergi berpamitan dengan sopan dari gereja. Singkat cerita, Aubrey pun tiba di kantor sheriff. Di sana sudah ada Brenda yang menyambut kedatangannya Aubrey. Tidak lama kemudian datanglah Deputi Giles yang sama-sama bertugas pada hari ini. Deputi Giles lagi-lagi datang terlambat dengan alasan mampir ke toko kado untuk membeli hadiah Natal untuk diberikan kepada Aubrey dan juga Brenda. Tiba-tiba di tengah perbincangan mereka, masuklah sebuah panggilan telepon dari masyarakat yang mengabari mengenai Santa Claus yang mengganggu anak-anak. Dengan sigap, Aubrey pun pergi ke lokasi untuk menjalankan tugasnya. Di sepanjang jalan dapat dilihat begitu banyak orang yang berpakaian menggunakan kostum Santa Claus. Dan juga tidak lupa para Santa Claus ini fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Tidak jauh dari sana terdapat seorang anak laki-laki bernama Timmy, di mana anak tersebut sedang berada di tempatnya Santa Claus yang diduga merupakan oknum yang meresahkan.
Barang beberapa detik, Aubrey dan juga Santa Claus itu berdebat pada saat Aubrey menginterogasi Santa Claus yang menyebalkan itu. Tapi hal itu tidak berjalan lama karena Aubrey mendapatkan sebuah panggilan tugas lain dari Brenda. Di tempat lain terdapat seorang ibu dan anak yang tengah berdebat dikarenakan sang anak mengambil secara paksa obat yang akan diminum oleh ibunya. Anak perempuan itu meminta kepada ibunya untuk pergi ke mall dengan nada marah-marah. Akhirnya ibu itu pergi ke ruang belakang untuk menyiapkan mobil. Tidak lama terlihat Santa Claus di balik pintu. Anak itu pun menghampirinya dan dikira akan mendapatkan hadiah, namun malah petaka yang anak itu dapatkan. Pasalnya anak perempuan itu langsung diserang menggunakan tongkat listrik, kemudian ditusuk menggunakan besi yang ujungnya runcing. Scene selanjutnya kita dibawa ke tempat Tuan Mackenzie, yang dimana Mackenzie ini menderita katatonik atau bahasa umumnya sebuah indera yang tidak merespon selama bertahun-tahun. Karena bosan, Dennis yaitu sang cucu berniat akan pergi untuk merayakan malam Natal bersama dengan kekasihnya yaitu si Tiffany. Setelah mengambil jumlah uang dari dompet milik kakeknya, tiba-tiba Dennis dikejutkan oleh sang kakek yang secara tiba-tiba bisa berbicara dan bergerak. Mackenzie pun memberikan peringatan kepada cucunya untuk berhati-hati terhadap Santa Claus. Tidak lama datanglah perawat Mackenzie yang akan memandikannya. Sebelum pergi, Dennis sempat memberitahukan mengenai keadaan kakeknya yang tiba-tiba sadar. Tapi anehnya sang kakek diam kembali pada saat si perawat memasuki ruangannya. Kemudian kita kembali dengan Aubrey yang kini sudah sampai di tempat yang dilaporkan sebelumnya. Dari luar rumah pun aroma bau yang tidak sedap sudah sangat menyengat hidung Aubrey. Dengan memberanikan diri, Aubrey pergi memasuki rumah itu dan berhasil menemukan mayat Deputi Jordan yang ternyata dia adalah sosok laki-laki yang dibunuh oleh Santa Claus pada awal film. Deputi Jordan dilaporkan sudah hilang dalam tugasnya beberapa hari yang lalu. Sambil menunggu tim sheriff lain datang, Aubrey pun pergi untuk menjelajahi setiap ruangan yang ada di rumah tersebut dan mengikuti sumber suara handphone yang terus berbunyi. Setelah menyusuri ruangan di rumah itu, Aubrey berhasil menemukan satu mayat lagi dengan kondisi termutilasi di ruangan itu, lebih tepatnya di dalam kamar. Diduga mayat yang dimutilasi itu adalah wanita yang di awal film diikat oleh Santa Claus. Wanita itu ternyata sedang bersama dengan Deputi Jordan dan memiliki nama Alana Roach. Di tengah situasi mencekam, tiba-tiba Aubrey dikejutkan oleh kedatangan Sheriff Cooper, yang dimana Cooper ini menginstruksikan kepada Aubrey untuk pulang saja karena Aubrey belum terlatih dalam menangani kasus pembunuhan brutal seperti ini. Tapi Aubrey tetap bersikukuh untuk tetap berada di sana dan menyaksikan proses pengevakuasian korban oleh tim sheriff yang lain. Kebetulan pada hari Natal, akses jalan utama menuju kota ditutup. Hal itu membuat Sheriff Cooper senang karena dirinya bisa dengan leluasa terjun langsung menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Kemudian kita dibawa ke tempat lain di mana Tiffany sedang berada di studio foto. Setelah dirinya mendapatkan sebuah hadiah yang ada di amplop, Tiffany langsung bergegas pergi meninggalkan ketiga temannya yang masih fokus melakukan pemotretan. Pada saat Tiffany menuruni anak tangga, dirinya tidak sengaja berpapasan dengan seorang Santa Claus yang tadi sempat membunuh anak kecil. Ternyata usut punya usut, Santa Claus itu pergi ke tempat ini untuk mencari mangsa selanjutnya. Dan alhasil ketiga orang itu harus tewas di tangannya, dan beruntunglah si Tiffany yang sudah pergi dari studio foto itu. Hey. Aksi menegangkan dari pembantaian Santa Claus kali ini bisa kita rasakan dengan adegan Santa Claus yang menyerang asisten fotografer yaitu si Goldie karena membukakan pintu masuk, kemudian menyerang Frank si fotografer, dan yang terakhir adalah si model yang berhasil melarikan diri berkat bantuannya si Frank, walaupun pada akhirnya si model itu harus tewas juga. Selanjutnya kita dibawa kembali ke markas sheriff
di mana mereka sedang mencoba untuk memecahkan masalah mengenai kasus pembunuhan Deputi Jordan dan Alana Roach. Tiba-tiba Brenda mendapatkan dua panggilan dari dua orang yang berbeda. Untuk panggilan pertama berasal dari Crazy Betty dan untuk panggilan kedua berasal dari keluarga Nyonya Morwood. Pada awalnya Aubrey ingin pergi untuk memeriksa keluarga Nyonya Morwood, tapi niatnya dihentikan oleh Sheriff Cooper karena Sheriff Cooper merasa bahwa dirinya sudah cukup mengenal keluarga Nyonya Morwood. Jadi Aubrey diperintahkan untuk ke tempat si Crazy Betty. Setelah itu Aubrey pun pergi ke kediamannya si Crazy Betty, sementara Sheriff Cooper pergi ke rumahnya Nyonya Morwood. Dalam satu hari ini ditemukan dua kasus pembunuhan secara brutal dan sadis, belum lagi kasus pembunuhan Deputi Jordan belum terpecahkan. Akhirnya Sheriff Cooper, Aubrey, dan Deputi Giles berkomunikasi dan saling melaporkan satu sama lain atas kasus pembunuhan di dua tempat yang berbeda yang baru saja mereka temukan. Sepertinya ada titik terang mengenai kejadian di motel di mana si fotografer tewas dibunuh. Pasalnya terdapat kamera handycam yang masih menyala dan kamera itu menghadap ke arah depan. Otomatis kejadian pembunuhan di dalam kamar hotel itu telah direkam. Mr. Snow. That doesn't ring a bell. Selanjutnya berpindah tempat ke pusat kota di mana para gadis menggunakan kostum Santa Claus versi perempuannya. Mereka baru saja menyelesaikan tugas untuk menghibur para warga. Tapi sepertinya si pendeta mesum yang tidak lain adalah pendeta Medley datang menghampiri para gadis dengan tujuan untuk meminta foto mereka. Alasannya untuk diterbitkan di momen ibadah, tapi kenyataannya pendeta Medley malah fokus mempotret bagian-bagian vital di tubuhnya para gadis. Kemudian film pun beralih ke scene selanjutnya di mana Aubrey, Sheriff Cooper, dan Brenda berhasil menemukan petunjuk mengenai pembunuhan di hotel yang dijadikan studio foto. Aubrey pun langsung menghubungi Deputi Giles dan memerintahkannya untuk segera melakukan operasi razia Santa Claus yang memiliki ciri-ciri sesuai si pelaku pembunuhan. Kemudian, malam hari yang sunyi di sebuah gereja di kota itu, terdapat satu orang jemaat yang merupakan wanita tua. Dan pendeta Medley terlihat sedang berpidato. Tidak lama kemudian, si pembunuh yang berpakaian Santa Claus datang ke gereja tersebut untuk mendengarkan khutbah si pendeta Medley. Tapi sepertinya si pembunuh lagi melakukan aksinya, yaitu dengan menghabisi nyawanya si pendeta Medley. Wanita paruhbaya itu pun ketakutan dan memohon untuk tidak dibunuh. Ketegangan terasa pada saat si Santa Claus mendatangi si wanita paruhbaya itu. Ternyata si Santa Claus memberikan sejumlah uang untuk wanita paruhbaya dan pergi meninggalkannya dengan raut wajah yang masih terkejut. Di tempat lain, tepatnya di pusat kota, di mana ramai sekali dengan orang-orang yang sedang menunggu pawai, dan Aubrey sendiri berada di sana tengah fokus menjalankan tugasnya, menyelidiki orang yang dicurigai sebagai pelaku yang disebut dengan Mr. Snow. Setelah beberapa saat, dirinya menyelidiki Mr. Carson. Akhirnya tidak membutuhkan waktu lama, Aubrey berhasil mengetahui identitas Mr. Snow yang tidak lain adalah Mr. Carson. He is a former log worker. He's wearing work. Stan Carson? Sontak, Carson pun mencoba untuk melarikan diri, tapi sepertinya berhasil dikejar oleh Aubrey. Walaupun pada akhirnya Aubrey hampir saja terbunuh oleh Mr. Snow, tapi keberuntungan masih melindunginya karena Sheriff Cooper datang tepat pada waktunya. Sehingga Mr. Snow atau Mr. Carson melarikan diri dan belum sempat membunuh Aubrey. Where do you think he went? Wherever he feels safe. Selanjutnya, Aubrey pun mengobati lukanya di dalam mobil, kemudian menghubungi ayahnya hanya untuk mencurahkan isi hatinya dan memberikan peringatan agar ayah dan ibunya tidak pergi ke pawai dikarenakan ada masalah dengan oknum yang menjadi Santa Claus. Setelah itu, kita dibawa ke kediamannya wali kota Revi. Tampaknya dirinya sedang menghirup udara segar di teras depan rumahnya. Tidak lama kemudian, putri kecilnya datang menghampiri sambil berkata dan mengingatkan sang ayah mengenai bahwa ayahnya sudah berjanji untuk berhenti merokok lagi. Tampaknya hubungan ayah dan putri kecilnya ini jauh lebih baik ketimbang dengan Tiffany.
Tidak lama datanglah Tiffany bersama dengan Dennis yang akan berniat enak-enak di rumahnya Tiffany. Melihat hal itu, Pak Wali Kota atau ayahnya hanya bisa mengelus dada dan menghembuskan nafas kasar. Kemudian kita mendapati si Santa Claus itu sekarang tengah berada di lingkungan rumahnya Wali Kota Revi. Dan benar saja ketika keadaan di luar rumah sepi, Santa Claus itu langsung menyerang Wali Kota Revi dengan cara mencekik lehernya dari arah belakang sampai Wali Kota Revi tewas di tempat. Tidak lama kemudian di ruangan lain, lebih tepatnya di kamarnya Tiffany, terlihat kedua sejoli itu akan memadu kasih atau mantap-mantap. Tapi sepertinya mantap-mantap mereka digagalkan oleh si Santa Claus yang tiba-tiba muncul di balik pintu kamar mandinya Tiffany. Setelah menghabisi pasangan dua sejoli yang akan mantap-mantap, kini tersisa putri kecil Wali Kota Revi yang diberikan hadiah oleh Santa Claus. Kemudian, Santa Claus pergi meninggalkan rumahnya Wali Kota Revi. Di sisi lain, yaitu di pusat kota, pawai malam Natal pun dimulai dan seluruh warga masyarakat sangat menikmatinya. Sampai suatu ketika, terdapat satu Santa Claus yang membuat kericuhan dan diyakini bahwa Santa Claus itu adalah pelaku Santa Claus yang belakangan ini membunuh para warga dengan membabi buta secara brutal. Aubrey pun dengan cepat langsung mengejar si Santa Claus. Barang sejenak dirinya hampir dibuat pusing karena terlalu banyak Santa Claus di tempat itu. Sampai suatu ketika ayahnya Aubrey yang menjadi Santa Claus yang berada di atas mobil yang dirias memberitahukan Aubrey dengan aba-aba bahwa Santa Claus yang Aubrey cari berlari ke arah luar jalan raya. Sampai akhirnya Santa Claus itu berhasil ditangkap oleh Sheriff Cooper dan Aubrey, kemudian dimasukkan ke dalam sel penjara. Cast your mind back, Christmas. Aubrey yang penasaran pun kembali lagi ke dalam motel dan mengintai pergerakan Carson. Yang ternyata Carson langsung disergap oleh Aubrey. Mereka berdua pun akhirnya saling menodongkan pistol ke arah masing-masing. Tapi dengan cepat, Aubrey langsung menembak Carson tepat di bagian kepalanya. Don't make me laugh. Lalu, Aubrey pun tidak sengaja melihat kotak kado berbungkus warna merah berada di dapurnya Carson. Dan Aubrey pun teringat dengan tempat-tempat terbunuhnya para korban yang juga terdapat kotak kado berbungkus warna merah. Sontak, Aubrey pun langsung bergegas berlari menuju rumahnya. Pasalnya di rumahnya juga, ibunya mendapatkan sebuah kotak kado berbungkus warna merah yang sama. Dan Aubrey pun menyadari bahwa bukan Carson lah pelakunya. Kemudian di tempat berbeda, yakni di markas Sheriff, terlihat Sheriff Cooper dan juga Deputy Giles yang sedang berbincang. Kemudian Deputy Giles akan meminta izin untuk pamit karena tugasnya sudah selesai. Tapi takdir berkata lain, Deputy Giles harus tewas meregang nyawa karena dirinya diserang oleh Santa Claus psikopat yang sengaja memancing Deputy Giles agar mendekat ke arah mobil. Setelah Deputy Giles tewas, Aubrey pun langsung menghubungi Sheriff Cooper dan memberitahu bahwa kotak kado berbungkus warna merah adalah simbol sebagai penanda bahwa si Santa Claus akan menarget si penerimanya sebagai korban selanjutnya. Tidak percaya dengan hal itu, Sheriff Cooper langsung menyudahi panggilan telepon. Pasalnya, dirinya juga mendapati kotak kado hadiah berwarna merah di dalam kantornya. Tidak lama kemudian, ternyata benar si Santa Claus psikopat berada di markas Sheriff. Lampu seluruh ruangan dipadamkan dan dirinya terlihat membawa senjata penyembur api. Sheriff Cooper yang sok tahu dan sok jagoan akhirnya harus tewas terbakar kobaran api. Kemudian di markas itu menyisakan Brenda yang ketakutan dan bersembunyi di ruangan ujung lorong. Dan hampir saja Brenda menjadi korban selanjutnya kalau bukan berkat suara teriakannya si Santa Claus palsu yang salah tangkap. Mungkin Brenda sudah tewas tertangkap. Karena Santa Claus salah tangkap, akhirnya harus tewas juga dibunuh oleh si Santa Claus psikopat.
Selanjutnya di tempat lain, lebih tepatnya di rumahnya Aubrey, dirinya harus menelan rasa pahit karena ayahnya tewas dibunuh oleh si Santa Claus psikopat. Sementara ibunya bersembunyi di balik lemari sambil menangis histeris. Dengan amarah yang membara, Aubrey berniat akan menghabisi si Santa Claus psikopat itu. Kini Santa Claus palsu sudah kembali lagi untuk menghabisi si Brenda. Tapi untungnya Aubrey datang tepat pada waktunya. Pada saat Aubrey sedang mencari keberadaan Brenda, tiba-tiba si Santa Claus psikopat itu datang dan menyerang si Aubrey. Tapi beruntunglah Aubrey bisa melepaskan diri untuk sejenak. Dan lagi-lagi si Santa Claus psikopat datang menyerang Aubrey sampai mereka berkelahi. Tapi ini semua bukanlah akhir dari film ini. Karena di akhir film kita diberitahu bahwa si Santa Claus psikopat adalah anak dari seorang ayah yang membabi buta membunuh warga kotanya pada dahulu kala. Termasuk istrinya sendiri dibunuh olehnya dikarenakan sang istri berkhianat dan berselingkuh dengan orang lain. Dan kemudian orang itu yang bernama Ronald tewas pada saat setelah membunuh sang istri. Dikarenakan Bradymore, yaitu ayahnya Aubrey yang pada saat itu menjadi sheriff, berhasil menembak secara cepat sehingga Ronald dapat dilumpuhkan. Dan senjata penyembur api meledak begitu saja karena terlepas dari tangannya dan langsung menyembur tubuhnya Ronald. Melihat ayah tewas terbakar kobaran api, si anak yang menyaksikan itu pun berencana untuk membalaskan dendam sang ayah. Nah, kemudian di akhir film, anaknya itu sekarang yang seperti kita ketahui si Santa Claus psikopat itu ternyata tidak tewas setelah bertarung dengan Aubrey dan memiliki luka bakar di sebelah wajahnya. Dan film pun ditutup dengan adegan si Santa Claus psikopat pergi dari kota tersebut. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Silent Night. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jadi kesimpulannya, film ini mengisahkan tentang aksi balas membalaskan dendam. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.